Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita merasa hidup ini terlalu berat? Rasanya seperti semua masalah datang berbarengan. Hati kita penuh, kepala pun sesak. Kadang sampai terucap dalam hati, "Ya Allah, aku nggak sanggup lagi." Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa Allah tak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Lalu kenapa tetap terasa sesulit ini? Hidup memang bukan tempat beristirahat. Tapi ketika tekanan hidup datang bertubi-tubi, masalah keluarga, keuangan, kesehatan, atau bahkan hanya rasa sepi yang tak berkesudahan, iman kita pun diuji. Kita mulai merasa lelah, bahkan kadang muncul keinginan untuk menyerah. Apakah ini artinya kita kurang sabar, kurang bersyukur, atau ini memang bagian dari proses hidup yang harus kita lewati? Dalam Al-Quran, Allah sudah janji, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi terkadang, yang membuat kita merasa tak kuat bukanlah ujiannya, melainkan cara kita melihatnya. Kita merasa sendirian, padahal Allah selalu ada. Kita merasa hidup kita paling berat, padahal mungkin orang lain sedang melalui yang lebih parah. Perasaan putus asa bisa muncul bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita yang tak lagi dekat. Kita terlalu fokus pada masalah sampai lupa pada sang pemilik solusi. Kita terlalu sibuk berlari ke sana kemari, mencari pegangan, tapi lupa bahwa tempat bersandar yang paling kokoh justru sedang menunggu kita kembali. Allah. Ujian itu bukan tanda Allah membenci. Justru, bisa jadi itulah bukti cintanya. Karena dengan ujian, Allah membersihkan dosa. Dengan ujian, Allah naikkan derajat. Dan dengan ujian pula, kita dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dekat dengannya. Tidak semua hal harus dimenangkan. Kadang Allah hanya ingin kita bertahan. Karena di balik sabar yang panjang, ada hikmah yang sedang ditulis olehnya. Ujian adalah bahasa cinta dari langit. Meskipun kadang terasa pahit di bumi, tapi bukankah cinta sejati memang kadang menyakitkan, namun ia tak pernah meninggalkan. Kalau kita merasa terlalu berat, itu bukan karena Allah salah menakar beban, tapi karena kita butuh jeda untuk menguatkan hati. Mungkin kita butuh lebih banyak sujud, lebih banyak diam di hadapannya, untuk sekadar menangis dan berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya padamu." Dan percayalah, Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk menolongmu. Dia tak pernah terlambat, hanya kadang kita terlalu terburu-buru. Tetaplah melangkah, meski pelan. Tetaplah berharap, meski samar. Karena bersama Allah, selalu ada cahaya di ujung jalan. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak sanggup, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Duduklah sejenak, tarik napas, lihat langit. Ingat, kamu tidak sendiri. Allah selalu ada, lebih dekat dari urat lehermu. Kadang hidup ini seperti hujan yang turun tanpa aba-aba. Datang tiba-tiba, deras, membasahi segalanya. Ada saatnya kita basah kuyup oleh ujian, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan hati yang luka karena kehilangan atau pengkhianatan. Di momen seperti itu tak jarang muncul tanya, kenapa semua ini harus aku yang rasakan? Tapi lalu, hati kita mengingat firman Allah yang menenangkan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghibur, tapi janji yang nyata. Masalah kita tidak akan pernah lebih berat dari kemampuan yang kita miliki.
Allah tahu batas kita. Namun jujur saja, kadang yang terasa itu bukan mampu, tapi berat. Bukan kuat, tapi lelah. Kita menangis, kita kecewa, kita ingin menyerah. Dan itu manusiawi. Bahkan Nabi pun pernah bersedih. Nabi Yakub menangis bertahun-tahun karena kehilangan Yusuf. Nabi Muhammad SAW bersedih saat kehilangan Khadijah dan Abu Talib. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Lalu kita bertanya, kenapa Allah memberikan ujian? Jawabannya bisa kita temukan di surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Ternyata ujian adalah bagian dari pembuktian iman. Iman bukan hanya kata, tapi juga keteguhan di tengah goncangan. Ada kisah luar biasa dari Nabi Ayub alaihissalam. Ia kehilangan anak-anaknya, hartanya, kesehatannya, dan tetap bersabar. Bahkan ketika tubuhnya sudah penuh luka, ia tidak mengeluh. Ia hanya berdoa. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, di antara semua penyayang. Al-Anbiya 83. Lihat betapa lembutnya Nabi Ayub meminta pertolongan. Tak ada protes, hanya percaya dan yakin. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seberat apapun cobaan, kesabaran akan membuat hati lebih kuat. Dan keyakinan akan membuat langkah tetap tegak. Kalau hari ini kamu sedang diuji, mungkin Allah sedang membersihkan dosa-dosa yang tak terlihat. Mungkin Allah sedang melatihmu menjadi versi dirimu yang lebih tangguh. Banyak dari kita merasa hancur saat diuji karena kita lupa bergantung kepada Allah. Kita terlalu menggantungkan harapan pada manusia, pada dunia, pada hal-hal yang sifatnya sementara. Ketika semua itu hilang, kita merasa kosong. Padahal Allah tidak pernah kemana-mana. Dia hanya menunggu kita untuk kembali mendekat. Lalu bagaimana cara agar hati kita kuat? Kuncinya ada pada tawakal dan sabar. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi usaha maksimal, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya pada Allah. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit, tapi tidak membiarkan rasa sakit menjauhkan kita darinya. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ujian. Ketika beliau dilempari di Taif sampai berdarah, beliau tidak membalas dengan doa keburukan, tapi beliau justru berdoa, Ya Allah, ampunilah kaumku ini karena mereka tidak tahu. Ini bukan kelemahan tapi puncak dari kekuatan jiwa. Kalau kita ingin mengikuti jejak Rasulullah, kita perlu belajar mengubah cara pandang terhadap ujian. Lihat ujian sebagai jalan menuju kedewasaan iman. Ujian membuat kita kembali sujud, membuat kita mengerti bahwa manusia memang tidak punya kendali apa-apa. Dan justru saat kita merasa tidak punya apa-apa, kita bisa merasakan bahwa Allah adalah segalanya. Salah satu tanda ujian yang membawa kebaikan adalah jika ujian itu mendekatkan kita pada Allah. Kalau kita jadi lebih banyak berdoa, lebih sering menangis dalam tahajud, lebih sering istighfar, itu tandanya ujian sedang membersihkan hati kita. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberinya ujian. Artinya ujian bukan hukuman, justru sebaliknya itu tanda cinta. Tapi tentu saja cinta dari langit tak selalu mudah dipahami di bumi. Jangan remehkan kekuatan doa dalam menghadapi ujian. Doa itu bukan hanya minta jalan keluar, tapi juga tempat mencurahkan perasaan. Menangis di hadapan Allah adalah bentuk tertinggi dari keikhlasan hati. Tidak semua rasa harus disampaikan ke manusia, cukup ke Dia yang Maha Tahu. Salah satu doa yang indah untuk dibaca saat lelah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau dapat menjadikan yang sulit itu mudah jika Engkau menghendakinya. Kadang hidup ini bukan tentang mengerti semua rencananya,
tapi tentang percaya bahwa rencananya selalu yang terbaik. Kita tidak harus tahu kenapa ini terjadi sekarang, tapi kita harus yakin, suatu saat nanti semua ini akan tampak masuk akal. Di balik setiap air mata ada rahmat, di balik setiap kehilangan ada ganti yang lebih baik, di balik setiap kesulitan ada kemudahan, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Bukan setelah tapi bersama, artinya satu paket. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai hatimu. Kalau kamu merasa tidak sanggup, ingatlah, kamu sudah sampai sejauh ini. Berarti kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan Allah tidak pernah salah hitung. Kalau Dia beri beban, Dia juga siapkan kekuatan. Kalau dunia terasa sempit, kembalilah ke sajadah. Di sanalah hati kita bisa lapang kembali. Saat kita bersujud, kita sedang mendekat sejauh-jauhnya kepada Allah. Dan tidak ada tempat paling aman selain dalam dekapannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat selesai, tapi siapa yang paling sabar bertahan. Karena hidup adalah maraton, bukan sprint. Dan selama kita bersama Allah, setiap langkah akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan akhir, ridha-Nya. Maka jika hari ini kamu sedang merasa tidak mampu, itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan untuk mendekat. Bukan untuk menyerah, tapi untuk lebih menyerahkan diri kepada Allah. Karena disitulah kekuatan sejati dimulai. Jangan takut gagal. Gagal itu bukan akhir. Bahkan kadang, kegagalan adalah belokan menuju arah yang lebih baik. Allah tahu yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Yakinlah setelah badai akan ada pelangi, setelah air mata akan ada senyuman, dan setelah kesedihan akan datang kebahagiaan. Bukan mungkin, tapi pasti, karena janji Allah itu benar. Biarlah hati lelah asal jangan putus asa, biarlah air mata jatuh, asal tetap berharap. Karena bersama Allah, selalu ada harapan yang hidup. Dan satu hal yang perlu kita tanamkan baik-baik, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang terus berdoa. Jadi tetaplah melangkah, walau pelan, walau tertatih. Karena tidak ada langkah yang sia-sia jika menuju kepada-Nya. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami. Engkau tahu kapan kami tersenyum, dan kapan kami pura-pura kuat, padahal sedang rapuh. Kami mohon, kuatkan hati ini saat beban terasa berat. Lunakkan hati kami untuk tetap sabar, walau sering menangis diam-diam. Ya Allah, jika langkah kami mulai goyah, tuntunlah kembali ke jalan-Mu. Jika hati kami mulai putus asa, peluklah dengan kasih sayang-Mu. Ajari kami untuk percaya bahwa setiap ujian pasti ada akhir, dan setiap tangisan yang jatuh pasti Engkau hitung sebagai bentuk cinta dari langit. Jadikan kami hamba yang tidak hanya sabar, tapi juga ikhlas. Yang tidak hanya bertahan, tapi juga bersyukur. Yang tidak hanya mengeluh, tapi juga tetap memuji-Mu, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, kalau hari ini kamu sedang diuji, ingatlah, kamu tidak sendiri. Kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Kamu sedang diproses, bukan ditinggalkan. Dan selama kamu tetap menggantungkan hatimu pada Allah, maka tidak ada ujian yang sia-sia. Teruslah berjalan, walau pelan, teruslah berharap, walau redup. Karena di balik semua ini, ada kebaikan yang Allah siapkan. Kita hanya perlu bersabar sedikit lagi. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga Allah menguatkan setiap langkah kita. Semoga ujian ini justru mendekatkan kita kepada-Nya, bukan menjauhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.